Terbongkarnya privasi Denny Siregar, radikalisme di Telkom dan kejahatan serius, ditulis oleh Manuel Mawengkang dari siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Waktu saya melihat bagaimana Denny Siregar meradang karena data akun yang terdaftar dari nomor handphonenya dibongkar sampai kepada nik, nama lengkap, jenis HP, telepon dan sebagainya, saya langsung mencari tahu aspek kerohanian dari tubuh perusahaan tersebut. Dan saya menemukan hal yang sangat menarik. Ada keterkaitan antara pembongkaran data Denny Siregar dengan radikalisme yang menyusup di dalamnya. Ada semacam benang merah yang mengindikasikan adanya permusuhan antara jiwa nasionalis dan hawa radikalis. Bagaimana? Saya melihat dari pembicara-pembicara MTT pada acara keagamaan yang diisi di tempat itu. Judulnya Semarak Ramadan 1439 Hijriah yang merupakan 2018 Masehi. Saat Jokowi masih jadi presiden periode pertama dan menjelang Pilpres. Pembicara yang dipanggil banyak yang sudah tidak asing lagi. Mereka adalah pendukung Prabowo saat itu dan sebagian besar merupakan orang-orang yang berseberangan. Apakah dengan ini kita bisa melihat bahwa ada kecocokan dan tidak heran jika data Denny Siregar bocor? Mari kita ulik beberapa orang ini. Babe Haikal, dia ini sudah sangat jelas ada di posisi mana. Dia adalah di posisi kontra pemerintah apapun kebijakannya. Haikal ini adalah orang yang paling sering dijumpai di acara super nggak penting, namanya ILC, dan hostnya memiliki bunyi nafas yang sangat unik. Di Twitter, dia ini sering banyak bicara dan terlalu banyak blunder yang bisa menjerat orang ini. Tapi orang ini licin dan terus-menerus menebar ketidakjelasan yang tidak penting sama sekali. Orang ini terus-menerus mengendorse RR untuk menggantikan Luhut. Padahal kita tahu bahwa RR itu pecatan. Kenapa dipecat? Karena gak becus kerja. A'ajim. Nah, orang ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Siapakah dia? Dia adalah orang yang mendukung Anies dan terus-menerus dikibuli oleh Anies Baswedan terkait bantuan sosial kepada warga Jakarta. Dia pernah mentah-mentah dikibuli Anies yang menjanjikan akan memberikan bantuan sosial daging sapi dan daging ayam kepada warga. Bahkan A'ajim sampai terenyuh. Dan ternyata apa? Dikasih daging kaleng sarden. Dan orang ini sering menyinyiri Ahok. Apalagi saat banjir, dia ini posting foto banjir lama. A'ajim ini orang yang juga mengisi acara MTT di tahun 2018 silam. Jadi perusahaan ini sebenarnya punya agenda apa? Ayah Naen. Nah, ini dia mantan penyiar di RRI yang juga sering nyinyir kepada pemerintah Joko Widodo. Dia juga pernah masuk ke dalam pembicara di MTT yang diundang oleh perusahaan ini. Orang ini dekat dengan Cendana, khususnya Soeharto. Banyak foto yang beredar dirinya dengan Soeharto yang menurut Republika sebagai diktator terkorup abad 20. Lalu dia ini tidak suka sekali dengan Jokowi. Terlihat dari cuitannya dan nyinyirannya. Saya akan membahas hanya 3 orang saja dan mencari benang merahnya. Saya maklum kenapa Denny Siregar bisa dibongkar datanya dengan sangat lengkap oleh seseorang yang diduga memiliki akses ke orang dalam perusahaan ini. Saya melihat bagaimanapun juga ada permainan orang dalam. Mengapa? Karena data itu rahasia. Data nik, nomor HP, nama lengkap itu sensitif. Bahkan menurut seorang ahli hukum bernama Mu'anas Alaidit, bukan hanya gugatan perdata indikasi perbuatan melawan hukum oleh perusahaan ini. Namun ada dugaan tindak pidana melawan pasal 79 ayat 3, pasal 86 ayat 1A, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Adminduk, serta pasal 30 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Bahkan ada tuntutan ganti kerugian pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE. Ini adalah kejahatan serius yang perlu dibongkar. Marky Bong, ayo Pak Polisi bongkar. Jangan mau kalah oleh perusahaan ini dan Kemenkominfo. Orang-orang seperti Denny Siregar ini harus kita bela. Dia adalah orang yang berani melawan para radikalis dan dia dibongkar. Pasti ada orang di dalam yang juga kemanasan. Karena data rahasia itu sangatlah penting untuk dijaga. Kenapa bisa terbongkar dan jadi bahan penghancuran dan perusakan nama baik? Saya merasa bahwa sudah waktunya Jokowi mengawasi menteri-menterinya. Kalau Menkominfo dan perusahaan ini tak mau diajak kerjasama, pecat Joni dan rombak direksi perusahaan ini. Jangan main-main dengan rahasia negara. BIN pun sudah mulai turun tangan. Begitulah turun tangan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.